وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطيب الكلام وأفشي السلام وصل الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بالسلام. صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz guru-guru saya. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus RT, pengurus DKM, Mushola Ulil Amri, ayah bunda rahimakumullah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan Kamis malam Jumat yang mulia ini kita kembali lagi bisa berkumpul di masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi yang merupakan kewajiban selama hayat masih dikandung badan. Ini semua bisa berjalan karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya udah gak niat datang. Saya kalau udah janji gak mungkin meleset, tapi kalau badan udah ngedrop jadi diapain lagi. Ternyata alhamdulillah atas izin Allah, ketika saya dijawab mudah-mudahan cepat sembuh Pak Ustadz, tapi tolong cari gantinya. Waduh, ampun dah kalau suruh gitu. Ampun dah. Siapa gantinya nih? Belum kebayang. Artinya terlalu banyak orang ilmunya di atas saya. Jadi kalau saya nyari ganti bingung nih. Ternyata Allah izinkan habis zuhur saya minta dipijitin sama anak saya dari bawah sampai ke atas, minta totok punggung, pijit, refleksi segala macam karena anak saya memang biasa begitu. Sudah saya berikan pelatihan dengan ilmu-ilmu pengobatan, mulai bekam segala macam. Alhamdulillah tuh ya, ba'da asar, habis sholat asar saya bilang ke istri saya mau mandi lah pakai air panas. Ternyata habis mandi lebih segar lagi. Tuh ya, habis salat asar, habis mandi, makan nasi panas sama sop ayam, makin segar lagi. Akhirnya persis saya WA lah di jam habis maghrib. Assalamualaikum, kalau belum berangkat jangan dijemput, saya berangkat sendiri. Karena saya itu jarang sekali dijemput Pak. Kalau ceramah itu jarang banget saya dijemput. Kasihan ke yang jemput itu, ya, karena jemput harus nganter masalahnya, ya. Jadi oleh karena itu alhamdulillah ini sekali lagi bukan kehendak saya tapi betul-betul qudrat iradah takdir Allah. Al insan bitafkir wallah bitakdir. Manusia hanya punya rencana, Allah jualah yang menentukan. Oleh karena itu mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini menjadi wasilah. Allah curahkan rahmat kepada kita, Allah jauhkan musibah dari kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Malam hari ini kita berkumpul di Mushola Ulil Amri, mudah-mudahan kita di akhirat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dari ring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala bi
ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi, terkhusus malam Jumat dan hari Jumat, karena Allah saja, malaikat saja membacakan sholawat kepada baginda Nabi. Malah Allah nyuruh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Hei orang-orang yang beriman, bacalah sholawat, bacalah salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke materi pertama di pertemuan perdana, fit thaharah. Bab bersuci. Kajian kitab ini yang akan dikaji adalah kitab Minhajul Muslim. Wa fihi thalathu mawad. Dalam bab bersuci ada 3 kajian. Yang pertama, fi hukmi thaharah wa bayaniha, tentang hukum bersuci dan penjelasannya. Hukmuha, hukum bersuci at-thaharatu wajibatun bil kitab was sunnah. Bersuci hukumnya wajib menurut kitab, menurut Al-Quran was sunnah, dan menurut hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya bersuci itu menurut Allah wajib, menurut baginda Nabi juga wajib. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu, dan kalau kalian junub maka bersucilah engkau. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fattahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam hadis Nabi, miftahus shalah at-tuhur, kuncinya pembuka salat itu suci. La tuqbalu salatu bi ghairi tuhur, tidak akan diterima salat seseorang kalau nggak suci. Dalam hadis lain, at-tahuru syatrul iman, kesucian adalah setengah dari iman. Nah, ini dasar hukum ayat Quran, dasar hukum hadis. Jadi singkat kata, singkat cerita, hukum bersuci adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan. Kalau tidak suci bisa menjadi dosa kita. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Contoh, sholat nggak punya wudu, maka dosa sholat. Gitu ya. Tawaf nggak punya wudu, dosa. Kalau sa'i nggak punya wudu nggak apa-apa, tapi kalau tawaf harus punya wudu. Sholat harus punya wudu. Bayanuhan, penjelasannya, at-thaharatu qismani, bersuci itu ada 2 bagian. Yang pertama zahiratun, bersuci secara lahiriah, wa batinatun, yang kedua bersuci secara batin. Jadi bersuci itu ada 2, bapak-bapak. Saya singkat saja, nggak usah panjang-panjang malam hari ini. Silakan nanti pertanyaan aja dipanjangin, karena baca ceritanya juga udah ngap-ngapan sebenarnya. Fathaharatul batinah, yang namanya bersuci secara batin adalah hiya tathhirun nafsi min atharil dhanbi, yaitu membersihkan jiwa dari bekas-bekas dosa, wal maksiat, dan dari bekas-bekas maksiat. Caranya wa dzalika bitaubati shadiqah min kulli dzunub, yaitu dengan cara taubat yang benar dari dosa, wal ma'asi, dan dari maksiat.
Jadi Bapak kalau dulu pernah punya dosa apa-apa, sucikan dosa-dosa kita dengan cara bertobat. Itu namanya bersuci secara batin. Satu tuh ya. Jadi semua orang punya dosa termasuk saya. Saya punya dosa, Bapak punya dosa. Terkadang dosa yang paling banyak tuh bukan sama Allah, terkadang sama tetangga. Yes. Dan tobat yang paling berat itu sama tetangga, bukan sama Allah. Allah maha pengampun, tetangga mah nggak maha pengampun. Waduh, masya Allah. Bapak kita beli duren, itu tetangga nyium baunya itu duren, lalu bapak nggak ngasih, kan dosa. Harusnya dikasih. Makanya jangan bawa duren pulang ke rumah, makan aja di tempatnya. Kalau bapak pulang itu dosa, harus kebagian Pak, harus kebagian. Beli duren satu, ya Allah itu dagingnya habis sama anak juga. Tapi tetangga, tadi beli duren ya Pak, kok baunya sampai sini? Iya. Rebus Pak, bijinya anterin ke rumah. Maaf ya dagingnya udah habis ya. Ini ada bijinya udah saya rebus. Tetangga sebelah kiri. Aduh, Mas, Bapak beli duren? Iya. Aduh, kulit dalamnya campur gula merah. Kiri. Tetangga sebelah kiri ngomong juga, Bapak kasih kulit luarnya, suruh buat injek-injek obat rematik. Resiko Pak. Sampai dalam kitab Akhlaqul Banin, kalau kita masak faidah tobah tafakfiril mak. Kalau kalian masak banyakin airnya, dagingnya setengah kilo, airnya 5 ember. Kasih itu tetangga semua. Kalau nggak mau ngasih, tutup, jangan sampai keluar baunya. Bayangin kalau goreng ikan asin berapa RT ya. Itu sebagian. Namanya milaraan. Kalau milaraan itu dosa kalau nggak ngasih. Tuh begitu. Banyak dosa kita. Wa tathhirul qalbi, membersihkan hati, min akdari syirki. Suci secara batin yang kedua adalah membersihkan hati kita min akdari syirki, dari kotoran-kotoran kemusyrikan. Maaf saya katakan begini, musyrik dengan ibadah itu tipis bedanya. Ketika sudah datang ke makam para wali, musyrik sama ibadah itu tipis bedanya. Sepertinya kita datang ke makam wali mau doa, tapi tiba-tiba di hati kita, ya wali Allah minta dong saya nanti warung saya lancar. Udah habis sudah. Ya, bahaya itu, tipis sekali. Makanya hati-hati yang hobi ziarah ke makam-makam wali. Kalau saya nggak hobi gitu kan. Ya, bukan ngelarang, hati-hati, jaga hatinya, jangan sampai musyrik. Bagus datang ke makam siapapun, silakan saja biar kita ingat meninggal, kan gitu. Tapi mohon maaf jangan sampai musyrik, apalagi ngambil pasirnya, apalagi ngambil batu nisan makam wali digebukin. Ya, berat aja. Ya. Kenapa? Saya masih lihat ketika datang dulu kan sering dengan keluarga, saya pengen tahu yang namanya Sunan Ampel berangkat, tapi nggak pernah berjamaah. Saya pengen tahu daerah mana sih, yang saya cari biasanya kopiah sama sarung. Karena di makam-makam itu banyak yang jual kopiah sama sarung, senang. Iya. Itu suka ada orang ngambil pasirnya masukin ke korek api, pulang dibawa pulang. Itu sampai ke Mekah, itu begitu. Orang kalau udah nyampe Ka'bah itu dompet digosok-gosokin Pak ke Ka'bah. Ya Allah ya Rasulullah, mungkin biar pas dibuka isinya banyak. Gak ngerti, masih ada aja. Aneh. Sampai ke Jabal Rahmat, di tonggak yang 8 meter tingginya di atas bukit. Itu banyak orang ngegosokin kopiah, ngegosokin segala macam. Nggak ngerti itu orang Indonesia tuh aneh-aneh. Padahal nggak ada berkah, nggak ada apa, di sini biasa aja sebenarnya. Nah ya, tapi begitu lah manusia. Hati-hati syirik. Bapak punya batu cincin, batunya gede kebetulan. Tuh ya, dulu kan sempet zaman batu cincin dulu. Sampai harganya ada jutaan. Sekarang mah ditaruh pinggir jalan aja belum tentu ada yang pungut. Emang di Indonesia mah musiman, musim batu cincin semua beli. Musim janda bolong semua pengen. Janda rapat ditinggalin semua. Orang Indonesia itu aneh-aneh ya. Musiman luar biasa. Musim naik sepeda, musim ikan lohan.
Tapi kalau bagian musim ngaji nggak jarang yang datang gitu. Bingung juga itu. Aneh juga. Mau masuk ke musim ini. Jadi begitu. Sucikan hati dari kemusyrikan, hati-hati. Makanya mohon maaf lahir batin, jangan pernah punya jimat. Kalau pernah dikasih jimat oleh siapapun, walaupun yang ngasih kiai, jangan dipakai. Karena hati-hati kemusyrikan kita tuh suka ada nempel di situ. Yakinkan saja yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih keselamatan Allah, yang ngasih kesehatan Allah. Tuh harus yakin sekali. Terkadang pembeli pertama duitnya ditabokin sama makanan, penglaris. Hati-hati, khawatir kuman nempel di situ. Iya, hati-hati, yakinkan, bersihkan hati kita. Ustaz, saya mah kalau nggak kerja ya nggak dapat uang. Siapa bilang? Banyak orang nggak kerja uangnya lebih banyak. Oleh karena itu mohon maaf lahir batin jangan suka begitu. Hati kita luruskan. Wasyak, sucikan hati kita juga dari ragu. Allah ini ada apa nggak sih? Ini ragu namanya. Jangan ragu. Harus yakin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Begitu. Saya pernah ngeruqyah orang yang ilmunya tuh masya Allah. Dia sampai nyuri tali pocong aja udah beberapa kali. Saking pengen ilmunya macam-macam, udah tingkat tinggi. Dia cerita, Ustaz, saya mah yang namanya berantem, gerobak bakso saya angkat sendiri pakai satu tangan. Hebat. Kata saya hebat bener itu. Nah dia pengen diruqyah gara-gara apa? Punya penyakit lambung yang nggak sembuh-sembuh. Pasti standarnya orang gangguan jin punya ilmu-ilmu itu nanti yang diserang tubuh. Lama-kelamaan nggak bisa jalan biasanya, lumpuh. Itu standarnya orang punya gangguan bangsa. Nah itu contoh. Jangan ragu, Allah yang menolong kita. Wal hasadi, bersihkan hati dari hasud. Wal hikdi, dengki. Wal gili, ngunek-ngunek. Wal gish, curang. Wal kibri, sombong. Wal ujbi, bangga diri, ujub. Waria, sombong diri. Wasum'ah, pengen didengar kebaikan kita. Bapak-bapak, telah diterima infak sedekah datangnya dari hamba Allah. Pak, tahu nggak hamba Allah saya itu? Tolong Pak Ustaz Suranto kalau ngumumin infak saya, tolong Pak jangan sebut nama saya. Cukup Pak RT sama nomor rumah sama jalan. Allahu Akbar, tabarakallah. Aduh, subhanallah, tabarakallah. Ada yang begitu? Ada. Allahu Akbar, tabarakallah. Yang saya hormati Bapak Tugimin. Pak, maaf Pak, saya kuliah lama loh Pak. Tolong Pak, gelar saya disebut Pak. Ada yang pengen bener gelarnya disebut. Kalau nggak disebut marah. Allahu Akbar. Pulang haji, Pak Sujai nggak nengok. Pak Sujai nggak nengok. Pak Haji Sujai, oh iya. Marah betul, haji jangan dibawa. Allahu Akbar, hati-hati. Penyakit ini penyakit. Jangan sampai. Wa dzalika bil ikhlas wal yakin. Sucikan hati dengan ikhlas wal yakin dan keyakinan. Apapun ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, kerja bakti kita, nyumbang makanan kita, bikin kopinya kita, jadi apapun kita, apakah jadi imam, apakah jadi ustadz, apakah jadi apapun harus ikhlas. Terkadang jadi imam aja nggak ikhlas, kalau jadi imam dipanjangin sholat itu. Bagian sendiri amit-amit aja seralala. Allah, cepatnya luar biasa. Oh, kalau jadi imam ya Allah sampai pegel orang di belakang nunggu itu. Oh, subhanallah. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Ikhlas ini penting. Makanya kiai-kiai di pesantren itu nggak pernah kalau ngimamin baca surat panjang. Iya, karena mau betul-betul ikhlas. Sama. Saya kalau ngimamin nggak pernah
pakai surat panjang karena saya nggak hafal. Saya ngimamin beberapa masjid yang imam tetapnya hafid Quran semua. Sari Asih Karawaci Pak. Imamnya 3 orang itu hafid Quran. Ustaz Afat, Ustaz Putra, Ustaz Amalullah. Ada satu lagi tambah sekarang baru Ustaz Asep. Itu hafid Quran 30 juz semua. Jadi kalau saya ngimamin jamaahnya senang. Kalau diimamin mereka kan tiap malam kalau tarawih 1 juz kan. Kalau diimamin saya senang. Kata jamaah, Ustaz yang tadi tolong diundangkan. Senang diimamin saya. Aduh. Masjid At-Taqwa Kapling Pemda Pak. Masjid terbaik Bapak kalau menyontek bangun masjid, cari Masjid At-Taqwa Kapling Pemda. Kalau menyontek, toiletnya aja bisa pakai tidur Pak, karena granit sama marmer semua. Terus saking indahnya itu masjid. Ketua DKM-nya Haji Purwaji namanya. Itu imamnya, mohon maaf lahir batin semuanya hafid Quran. Ada 3 orang. 1 orang gajinya 5 juta ini. Satpamnya 3 juta gajinya dan 3 orang satpam. Itu subhanallah Pak. Gajinya dari infak sedekah bukan, Pak. Dari jamaah. Ada yang nanggung 1 orang itu ya. Dari jamaah masjid. Begitu dahsyat, begitu luar biasa. Itu kalau ngimamin di sana. Subhanallah. Suka kebagian kalau taraweh gitu ya. Kalau bagian saya itu pada senang karena saya nggak hafal surat baca. Iya. Ada yang sampai nangis makmum kalau diimamin imam yang lain. Saking lama pegel. Wahubbil khair dan cinta dengan kebaikan. Bersihkan hati dengan cinta melakukan kebaikan, sedekah. Lihat anak yatim gak tegaan. Apalagi anak yatim masih kecil, ibunya masih muda, gak tega. Ada amalan yang disunahkan Nabi, tapi maaf istri kita marah. Amalan disunahkan oleh Nabi, tapi istri kita marah. Apa? Mendatangi janda-janda. Itu amalan yang bagus. Tapi jangan numpang ngopi, gitu ya. Jangan numpang ngopi datang ke rumah janda. Bawa karung beras. Tuh ya, bawa amplop, nggak usah gede-gede 500.000. Tuh ya, insya Allah ketagihan punya. Wal hilmi dan lembut hatinya, wasidki dan jujur, wa tawadu dan rendah hati, wa iradati wajhillah dan mengharapkan zat Allah bikulli niyatin wal a'mali sholihah, dengan seluruh niat dan amal soleh. Tidak ada amal soleh kita lakukan karena manusia, tapi lakukan amal soleh kita karena Allah. Ya. Gampang Pak mengukur orang yang karena Allah sama bukan karena Allah itu gampang. Kalau semuanya diukur sama dunia berarti bukan karena Allah. Kalau semua diukurnya dengan ukuran akhirat, insya Allah akan karena Allah. Itu aja gampang, gitu ya. Salat tarawih 23 rakaat. Kalau dia pulang duluan imam belum selesai bukan karena Allah. Salat tarawih 11 rakaat. Imam baru 2 rakaat pertama dia udah pulang. Nah itu aneh itu orang begitu. Di sini berapa rakaat? Oh 23. Terkadang aneh ada masjid gitu, imamnya 23, makmumnya 11. Aneh di situ. Kalau imam 23 ya 23, kalau imam 11 ya 11. Karena imam diciptakan itu untuk diikutin, bukan ditinggalin. Aneh. Kalau saya sih nggak ada masalah, mau 11 mau 23 itu nggak ada masalah sama sekali. Cuman satu, tolong kalau jadi makmum imam 23 imam 11 ya 11, tuh ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai imam belum selesai, belum witir, makmum sudah pulang. Jangan. Imamnya masih ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Makmumnya udah pada bakar petasan di luar. Berdah. Iya. Silahkan berapa saja tapi ikuti imam. Oke, itu yang kedua. Yang pertama, mensucikan batin dengan hal-hal yang tadi. Ikhlas karena Allah, jangan dicampur dengan kesyirikan sedikit pun. Jangan musyrik, jangan pernah datang ke dukun, paranormal. Bah, saya mau hajatan, tolong bah tunjukin hari apa.
Kata Simbah hari Senin tanggal 24, insya Allah kamu kagak ada yang datang. Orang kerja. Makanya kalau mau hajatan datangin ke saya kasih tahu hari Sabtu, kalau nggak hari Minggu usahakan tanggal muda. Insya Allah berhasil. Nggak usah dihitung-hitung, udah lihat tanggalnya aja di kalender, ngapain hitung-hitung. Dan jangan sampai sebelah ada yang hajatan, takut salah masuk. Allahu Akbar. Pusing orang sekarang ya, terkadang masih datang ke dukun aneh-aneh ya. Subhanallah. Ada orang Taman Raya Rajek sudah menikah lama, gak punya keturunan. Pas saya ruqyah itu masya Allah disihir sama orang terdekat sekali yang ihir. Sampai segitunya dimasukin di rahimnya itu jin penghalang, jin penghancur air spermanya. Subhanallah. Nah itu sampai begitu orang jahatnya, ngapain kayak begitu ya? Hidup di dunia mau apa sih? Hidup di dunia kecuali cuma nungguin 3. Satu waktu sholat, yang kedua waktu haji, yang ketiga waktu kematian. Yang ditunggu sama kita kan cuma 3. Waktu sholat sehari 5 kali kita tungguin, jangan sampai nggak sholat tekor kalau manusia nggak sholat. Yang kedua waktu haji seumur hidup sekali. Jangan sampai kita wafat belum pergi haji, karena rukun Islam itu ada 5 bukan 4. Jadi kalau baru 4 belum sempurna Islam kita, karena ada satu lagi itu haji. Makanya sekuat tenaga ketika saya belum punya rumah, ketika belum punya apa-apa, yang saya pinta sama Allah, ya Allah berangkatkan saya haji. Ya, nggak minta rumah, nggak minta apa-apa, minta diberangkatin haji. Karena mohon maaf itu rukun Islam yang kelima, jangan sampai saya nggak pernah. Yang ketiga, waktu kematian yang kita tungguin. Ya, kenapa harus ngaji? Karena kita lagi nunggu kematian. Kenapa kalau karaokean itu bahaya? Takutnya pas lagi karaokean dicabut nyawa kita. Lagi nyawer dicabut, Allah. Ustaz saya bukan nyawer, sodako. Dan dirawat. Aduh, subhanallah, jangan dah. Ya, jangan. Khawatir dicabut nyawa kita dalam kondisi itu. Karena Allah ini ngintip betul. Ijrail ini ngintip betul kita ya. Tidak semua orang sakit cepat meninggal, tidak orang sehat jaminannya umur panjang. Subhanallah, terkadang orang baru kesenggol kontainer meninggal. Wa tahiratul zahirah, yang kedua bersuci secara zahir. Hiya taharatul khabath wa taharatul hadas, yaitu bersuci dari kotoran, wa taharatul hadas, dan bersuci dari hadas. Fa taharatul khabath, mensucikan dari kotoran, takunu bi zalatin najasah, yaitu dengan cara menghilangkan najis, bil ma'i tahur, dengan air suci, min libasil musalli, dari pakaian orang yang sholat, wa badanihi, dan badannya orang sholat, wa makani sholatihi, dan tempat sholatnya. Punten, orang yang sholat, yang pertama yang harus disucikan pakaian yang kita pakai. Pak, punten, di kampung saya, di pesantren saya, termasuk di Cianjur, itu bapak-bapak itu kalau mau sholat, Pak, di belakang itu merosotin celana, taruh aja ke pojok, langsung sholat aja. Di kampung itu ciri khasnya dia merosotin celana pendeknya diperosotin. Jadi kalau sholat tuh nggak pakai celana pendek, nggak pakai celana dalam. Oh, udah sholat Allah Akbar, zaman dulu ya, nggak tahu sekarang. Karena itu tahun sekian kan saya pesantren sana. Itu di kampung begitu. Kenapa? Dia merasa terdekat dengan tempat keluarnya kotoran, khawatir ada najis nempel. Begitu, mereka itu sampai begitu. Ya, kenapa? Karena baju yang kita pakai, kopiah yang kita pakai, sarung yang kita pakai, kaos dalam yang kita pakai sholat, celana dalam yang kita bawa sholat, atau apapun yang kita bawa, itu harus suci dari hadas. Dari najis. Harus suci dari najis. Nggak boleh ada kotoran sedikit. Itu pakaian. Makanya kenapa dalam Islam memanjangkan celana sampai lewat mata kaki itu termasuk hal yang dilarang, karena khawatir kena najis kalau lagi di jalan. Itu nomor satunya.
gitu ya. Makanya ada orang yang cingkrang. Nah, cingkrang, bajunya panjang, jenggotnya panjang, gitu ya. Nah, kenapa? Takut kena najis, bukan apa-apa. Kalau sombong mah enggak lah, insya Allah. Kalau orang manjangin celana sombong mah jarang. Takut kena najis, ya. Jangan sampai kena najis. Yang kedua, wabadani, badan orang sholat. Makanya Pak, kalau mau sholat subuh, tolong mandi dulu. Ini mau sholat subuh nggak mandi dulu, pas samping sholat berjamaah, wah itu yang sebelah. Mandi terbaik dua. Yang pertama mau adzan asar, yang kedua mau adzan subuh. Itu mandi yang paling sehat. Udah nggak ada lagi. Mandi yang tidak baik 3. Yang pertama 30 menit setelah adzan asar, yang kedua habis sholat maghrib, yang ketiga setengah malam, jam 11 malam. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tidur yang dilarang habis subuh, habis asar, dan habis maghrib sebelum sholat isya. Itu dilarang. Itu yang dilarang, ya. Itu tinggalin. Jadi mandi terbaik sebelum subuh dan sebelum asar. Itu mandi terbaik, mandi sehat. Tapi kalau bisa mandinya keramas dari atas. Biar keramasnya gampang, deketin istri dulu sebelum asar. Iya. Gitu ya. Wa badanihi wa makani sholatihi, dan harus suci dari tempat sholat. Maaf sekali lagi, tempat sholat yang kita pakai ini harus suci. Kewajiban siapa sucinya? Mushola, masjid, kewajiban semua jamaah umat muslim. Makanya kalau karpet, masjid dikarpetin, saya nggak yakin masjid dikarpetin full sampai ke belakang itu suci, karena nggak pernah dicuci tapi disedot. Sedangkan nggak ada cara mensucikan najis dengan cara disedot, nggak ada. Masjidil Haram, Masjid Nabawi Pak, tiap hari karpetnya ganti Pak. Ya ketika kita udah beres sholat subuh, digulung Pak karpet, diangkut pakai mobil. Mobil itu masuk ke dalam masjid Pak, tapi bukan mobil biasa, mobil listrik. Itu semua karpet Pak, panjang mobilnya. Dimasukin tinggal ngangkat, nanti dicuci, ganti lagi yang baru. Ini bukan disedot Pak. Makanya jarang sekali Bapak boleh cek, jarang sekali ngelihat mereka lagi nyedot, jarang. Nyedot karpet, tapi itu dicuci. Tapi sistem cucinya beda. Makanya sering-sering main ke sana. Amin. Ya kalau takut saya antar, caranya ikut travel saya. Oke. Jadi punten, mohon maaf lahir batin. Itu suci Pak. Sebenarnya musola yang terbaik, masjid yang terbaik itu nggak pakai karpet yang ada di musola, tapi bawa sejadah masing-masing. Karena itu lebih terjaga kesuciannya. Sekali lagi Pak, karena cicak nggak pernah bicara kalau dia mau buang air. Nggak bisa Pak suci dengan disedot, itu nggak bisa, nggak akan bisa. Dicuci Pak, untuk musola ulil amri cuma 1, cuci aja kalau itu. Ya. Untuk cuma 1 ya. Kalau sebanyak-banyak kan nggak beli kan? Oh, udah yang banyak-banyak. Udah biar ada yang nyoba itu aja. Yang jelas bagusan keramik, demi Allah, bagusan keramik. Tapi kalau biar sakit lutut gak sakit, pakai sejadah. Cuma sejadah terkadang jadi penyakit Pak. Penyakitnya apa? Saf sholat jadi rapet. Ingat Pak, istausu wa'tadilu istawu sufufakum. Kalau di Mekah imam tuh kan bicara begitu. Luruskan, rapatkan. Jangan biarkan setan nyelip di antara kita. Yang namanya rapat Pak, kelingking kaki kiri kita nempel ke kelingking kaki kanan orang.
kelingking kaki kanan kita nempel ke kelingking kaki kiri orang. Yang namanya lurus, pundak kita dengan pundak orang itu rata, namanya lurus. Tapi ingat Pak, kalau tetangga kita kena kelingking kita geli, dia geser, jangan dikejar. Ada yang kejar itu, jangan dikejar. Batasan kaki kiri ke kanan itu hanya sejengkal patokannya, nggak boleh lebih, sejengkal ya, jangan dilebihkan, jangan dilebar-lebarin ya kan. Itu aturan fikih dalam kitab Mughni Labib, sejengkal. Jangan banyak gaya ini sampai lebar member kaki, jangan. Ya, oke. Jadi ingat, yang harus suci pakaian orang sholat, badan orang sholat, dan tempat orang sholat itu harus suci. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Sebelum masuk ke suci dengan hadas, silakan ada yang mau ditanyakan, ngomong. Udah setengah jam lebih nih saya ceramah. Silakan. Alhamdulillah gak ada yang nanya. Kita tutup doa ya. Oh belum. Baik. Oh belum. Saya nanya Pak Haji. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Pak Haji. Saya sambil makan nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Pak. Silakan ya. Ya saya tanya. Makannya lapar nih. Silakan. Kita itu kan manusia hidup udah agak lama ya Pak Haji ya. Maksudnya dari kecil sampai akhir balik sampai sekarang udah mulai kurang giginya Pak Haji. Jadi udah mulai menua gitu. Nah, ketika kita berbuat dosa di waktu kecil ataupun di masa remaja, bagaimana untuk mensucikan hati tersebut? Karena kita udah bergumuran dengan banyak dosa dan kesalahan gitu kan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sebuah hadis Nabi, at-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Kata baginda Nabi, at-taibu orang yang bertobat minadz dzambi dari dosa itu kama la dzambala, bagaikan orang tidak punya dosa. Singkat kata, singkat cerita, kalau kita pernah melakukan dosa apapun di masa lalu, stop tobat dengan cara beberapa hal. Satu, menyesal dengan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, hentikan, jangan diulangi. Yang ketiga, perbanyak istighfar, syukur-syukur sholat tobat. Dan yang selanjutnya, ganti dosa-dosa kita di masa lalu dengan amal soleh yang kita lakukan di masa sekarang. Selesai sebenarnya. Maaf ya, semua orang termasuk saya banyak dosa. Cuman kalau kata Agima, kita ini untung punya topeng ditutup sama Allah. Dengan topeng kita, kalau topeng kita dibuka sudah kita malu, keluar rumahnya malu. Tapi karena punya dosa itulah kita jadi semangat untuk bertobat dan ibadah. Gitu ya. Dengan punya dosa itulah kita jadi semangat, makin semangat ibadah. Karena maaf, tidak ada orang yang gak punya dosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau saya lebih baik orang itu pernah berdosa lalu bertobat daripada dari muda dia ibadah pas meninggal jadi ahli maksiat pas mau meninggal. Itu lebih rugi lagi. Jadi siapapun orangnya yang pernah punya dosa segede apapun, selama bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh tobatnya, maka pasti akan Allah ampunkan, insya Allah. Maka akan bersih hatinya, bersih badannya, bersih dosa-dosanya. Gitu ya. Makanya Pak, bener, manusia masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah dan ridho Allah. Rahmat Allah dan ridho Allah diberikan kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Kenapa kita beramal? Tujuannya biar dapat rahmat Allah, karena Allah sayang kepada orang yang beribadah. Jadi kalau dari kualitas ibadah kita dibandingkan dengan rahmat Allah terlalu jauh. Nggak ada apa-apanya. Jadi penyebab masuk kita surga, ke surganya Allah itu bukan sholat kita, puasa kita, tapi karena rahmat Allah. Lalu ngapain dong kita puasa? Karena lagi nyari rahmat Allah. Makanya melakukannya karena Allah. Gitu ya. Melakukannya karena Allah.
karena kita lagi nyari rahmat Allah. Begitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau kita punya baju kotor, Pak, kira-kira kalau langsung dimasukin lemari istri kita marah? Pasti marah. Lalu kita taruhlah ke kotor baju bak ember kotor, dicucilah di sana, dibersihkan, setelah kering disetrika, baru masukin lemari. Begitulah orang yang punya dosa. Dibersihkan di dunia daripada dibersihkan di akhirat. Kalau dibersihkan di akhirat kan ribet dengan nerakanya Allah, itu ribet. Makanya bersihkan di dunia dengan cara bertaubat dan beramal soleh. Qurannya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hei orang-orang yang beriman yang melewati batas, janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Allah memaafkan dosa semuanya. Semua umat manusia diampunkan dosanya semua selama bertaubat. Malah ada yang mengatakan 10 hari pertama di Ramadan, ya nanti begitu kan, adalah ampunan. 10 kedua penyertaan rahmat. 10 hari ketiga itu minan, penyelamatan diri dari nerakanya Allah. Begitulah. Makanya kita lagi malah dosa itu enaknya begini Pak, dengan wudhu aja dosa itu jatuh Pak. Makanya kalau wudhu usahakan jangan dilap, biarkan tetesan terakhir membawa dosa kita yang pernah dilakukan oleh tangan, oleh mata, biarkan, gitu ya. Karena itu lagi ngapusin dosa-dosa kita. Jadi kalau kita punya dosa, nggak apa-apa di masa yang lalu, tapi jangan diulang kembali. Mari kita istiqomah ke arah yang lebih baik. Caranya bagaimana? Cuma satu caranya, ngaji. Karena maaf, kalau manusia 3 hari aja nggak dengar nasihat agama, hatinya akan mati. Nah ini kan 2 minggu sekali ya Pak, sebulan sekali, mati banget. Begitu ya, jadi begitu. Jadi mohon maaf lahir batin, makanya kedengerin nasihat itu harus rajin. Ya hari Ahad ke Cilongok, ya, atau kemana saja, ngaji itu kemana saja. Ahli fikih itu ada di Cilongok sebenarnya. Ya, kalau bisa nggak hadirkan beliau-beliau, ustaz-ustaz di Cilongok itu dahsyat itu lagi. Baik, itu. Ada yang bertanyakan lagi silakan kalau ada. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya untuk masalah baju yang kita pakai untuk sholat. Kita kasih minyak wangi yang beralkohol itu hukumnya bagaimana? Minyak wangi beralkohol. Ada 2 pendapat. Alkohol itu haram kalau diminum. Alkohol itu haram kalau diminum. Kalau dipakai obat luka nggak masalah. Ya kan? Buat memberhentikan darah nggak masalah. Jadi haramnya diminum. Kalau buat cuci tangan, kalau habis jabat tangan sama orang, kan kemarin laku tuh alkohol. Sampai pada melepuh tangannya. Pertama ada COVID, saya baru pulang dari Mekah, habis bawa jamaah umroh. Ditutup bulan Maret 2020, tutup umroh. Ada ke orang, ada jamaah saya ngundang hajatan. Saya hadir ke undangan, sedih luar biasa. Baru mau masuk, tangan saya minta disemprot pakai sedih. Waktu itu belum rame disemprotan. Tersinggung bener tuh ya, tapi sempet tuh ya. Nah alkohol itu. Jadi masalah dipakai minyak wangi bagaimana? 2 pendapat. Pendapat yang pertama menganggap tidak boleh. Pendapat yang kedua membolehkan. Termasuk guru saya Kang Abbas Basyari. Kang Abbas Basyari MA, guru saya di Ciamis, mengatakan boleh. Beliau lulusan Cipasu. Beliau mengatakan boleh. Tapi kesimpulannya, kalau saran saya, gunakan yang non alkohol untuk sholat. Itu saran saya. Caranya bagaimana? Kapanpun pakai non alkohol. Kenapa?
Karena kan kita akan sholat pakai baju itu di mana saja. Daripada kita ragu. Ini pakai alkohol apa enggak, daripada ragu, mendingan dipakai yang enggak alkohol. Dan ingat, yang alkohol lebih mahal daripada non alkohol. Ya silakan pakai yang non alkohol. Nggak ada minyak wanginya, ya sekarang Baygon juga udah wangi. Ya. Hati-hati Bapak, sopel juga pakai alkohol. Sedangkan banyak imam yang wajib pakai sopel Pak. Karena kaki itu kalau lagi ngimamin nyamuk. Saya maaf di musola dekat pesantren itu, ya Allah kalau ngimamin nggak pernah busuk Pak. Nyamuknya nggak tahan ya Allah. Nggak ada cara kita pakai sopel ya. Waduh, kalau sholat nggak busuk, masya Allah ya Allah. Sampai ke anak saya aja jadi imam lah, kayak nggak sanggup. Nyamuknya parah di sini. Nah ini mohon maaf lahir batin. Jadi sekali lagi kalau saya bahasakan lebih baik yang tidak alkohol. Sekali lagi kalimatnya lebih baik yang tidak alkohol dipakai oleh kita untuk ngaji, untuk sholat, untuk pakaian. Iya. Waalaikumsalam. Mau nggak silakan. Oh, Pak Roy mau nggak silakan Pak Roy. Sehat. Sehat ya? Tat, sudah jawab. Sehat. Mas, sehat. Sehat nggak? Alhamdulillah. Lim, sehat. Ya. Ya, silakan ada yang mau nanya lagi silakan. Insya Allah minyak non alkohol lebih baik dipakai daripada yang alkohol. Walaupun maaf ya, saya tidak menyembunyikan. Ada ulama, ada kiai yang mengatakan alkohol boleh dipakai. Tapi lebih baik untuk keamanan yang non alkohol. Ihtiyat namanya dalam bahasa Arab itu ihtiyat. Silakan ada yang lagi mau nanya silakan. Kalau ada yang nanya lagi silakan. Enggak. Kalau kita mau sholat, biasanya kan lebih baik untuk di rumah. Cuma terkadang perjalanan kita dari rumah sholat, apalagi kalau pas habis hujan, mesti kemungkinan bisa terkenal. Itu gimana? Sebaik-baiknya kalau kita sholat di musola itu wudhunya di rumah, itu paling bagus. Kecuali batal, ya wudhu lagi di musola. Kenapa kau wudhu di rumah lebih bagus? Itu pun kalau wudhunya bukan di dalam kamar mandi ya. Kalau di dalam kamar mandi jangan. Makanya siapkan di rumah masing-masing tempat wudhu khusus, sekalian buat cuci motor. Ya. Kalian, gitu caranya. Jangan di kamar mandi, makruh hukumnya. Wudhu di tempat najis hukumnya makruh. Makruh itu dibenci, sah wudhunya tapi dibenci, gitu ya. Jadi bagus banget, wudhu di rumah itu bagus karena kita berarti dalam kondisi suci berangkat di rumah, itu bagus. Kalau batal atau hujan, ya monggo silakan wudhu lagi di musola, di toilet musola, apalagi tempat wudhunya bagus begitu ya, beda sama musolanya. Biasanya kalau saya maaf ya, saya ceplas-ceplos itu jadi pikiran biasanya. Bapak kalau pernah ke Villa Tomang ada musola, namanya Musola Al-Hijrah. Saya itu memang suka gegabah kalau ngomong tapi beneran. Itu saya ceramah di sana, itu pertama ceramah itu musola itu pagernya itu bambu semua. Akhirnya pas saya ceramah, ini pasti yang sering jamaah di sini setan semua sama jin. Orang bambu semua, orang mana mau. Kata saya musola pagernya bambu semua. Itu bambu semua sekelilingnya. Bener itu langsung ditebangin, ganti pakai besi. Saya memang suka begitu sengaja. Kalau bapak ke Pondok Indah ada namanya Masjid Nurul. Mungkin sakit hati saya. Saya bilang podium masjid paling jelek masjid ini. Besoknya ganti 25 juta. Gitu ya. Terkadang untuk memotivasi sesuatu, orang bersodakoh, kita motivasi. Kita mau orang jauh ini diomelin juga nggak apa-apa. Kalau orang dalam jangan. Orang jauh enteng-enteng aja ngomongnya. Gitu ya.
Jadi nggak masalah kita cuci kaki di sini, malah harus cuci kaki, harus cuci kaki. Takut ada najis yang ini. Tapi sekali lagi, tanah bukan termasuk najis. Sekali lagi kalimatnya ya. Tanah itu bukan najis, pasir bukan najis. Karena itu adalah bagian benda suci, malah dipakai alat bersuci nanti. Lanjutannya kita bahas. Begitu ya. Tapi sekali lagi, silakan wudhu lagi, apalagi khawatir batal. Tadi batal nggak ya? Kalau udah begitu, lebih baik wudhu lagi, Pak. Dan ingat Pak, nanti akan di bab wudhu. Kalau wudhu buka kerannya nggak boleh gede-gede, kecil sekali. Nanti di bab wudhu nanti saya bahas. Nggak boleh gede-gede. Nabi itu kalau wudhu Pak cuma segini aja Pak. Dipakai wudhu Nabi itu cuma segini doang. Itu bab wudhu Nabi. Nggak lebih dari segini. Namanya 1 mud. Itulah air 0,868 liter. 0, bukan 1 liter. Itu dipakai wudhu oleh Nabi untuk wudhu untuk seluruh tubuh. Seluruh tubuh, seluruh anggota wudhu. Ini Pak Pur. Nanti saya ajarkan caranya, nanti kita bahas. Gitu ya. Iya, maaf, betul Pak. Bapak kalau di Banjar Patroman itu ada namanya pondok pesantren khusus fikih. Pondok pesantren besar sekali, tapi yang dibahas cuma fikih, nggak bahas yang lain. Yang pesantren ke sana adalah ustaz-ustaz yang santri-santri yang siap punya pesantren, bukan santri baru belajar. Itu subhanallah, tes terakhirnya itu cara wudhu dengan 1 cangkir air. Harus selesai wudhu dengan 1 cangkir air. Bayangin aja, itu tes terakhirnya. Ini mau ya Allah di muslaulil amri mentang-mentang. Jangan jujur-jujur, Tat. Allah. Mubazir air itu barang mahal. Gak boleh mubazir. Oke, ada yang ditanyakan lagi, silakan, nggak masalah. Artinya bukan berarti harus wudhu dari rumah, lebih baik. Ternyata mau wudhu di masjid, kan ada urut-urutannya Pak dalam kitab Durratun Nasihin, bukan Riyadus Shalihin Pak. Ada Riyadus Shalihin, kitabnya tebal, ada Durratun Nasihin, kitabnya segede ini ya, Durratun Nasihin. Di kitab Durratun Nasihin ada di bab keutamaan sholat berjamaah. Jadi ada yang dapat pahala seperti bulan. Nanti di akhirat seperti bulan, ada yang seperti matahari, ada yang seperti bintang. Siapakah mereka? Ada yang mereka sudah ketika sampai ke masjid posisi lagi azan. Iya. Ada yang di rumah sudah punya wudhu. Ada yang wudhu di lingkungan masjid, belum masuk ke dalam masjid. Jadi nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Alhamdulillah, nggak ada lagi. Ada lagi ya? Kalau bahas fikih Pak, hasuluhu hatinya. Karena banyak beda pendapat, khilaf di antara ulama. Pokoknya kalau kita merasa paling benar, jangan pernah belajar fikih. Nanti orang lain salah semua. Gitu ya, nikmatin prosesnya. Buka kitab fikihnya jangan selembar, bukalah beratus-ratus kitab fikih, baru kita akan tidak menyalahkan orang. Begitu nikmatnya. Banyak beda pendapat tuh Mas. Iya. Sok mangga. Assalamualaikum. Ini kejadian sholat asar terakhir, orangnya Robi Sili, Wahabi, wajib biasa. Tapi dia langsung setelah bangun, langsung tahiyat, salam. Setelah kita malu kan ingat semua tuh. Setelah dia salam si imam, apakah kita duduk imam sama dia kita sujud lagi? Sekali beresin tahiyat. Baik, dia nggak tahiyat, nggak duduk di antara 2 sujud, nggak duduk di antara 2 sujud. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Bilang subhanallah. Subhanallah, bilang subhanallah. Karena duduk di antara sujud bukan sunnah. Sekali lagi, bukan sunnah sholat. Harus subhanallah. Nggak sadar juga subhanallah. Nggak sadar, woi subhanallah. Jangan begitu. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Lalu bagaimana kalau udah bilang subhanallah dia nggak sadar-sadar? Mungkin saking khusyuknya. Saking khusyuknya. 2 hal yang dilakukan. Bapak buka di kitab Bulughul Maram. Ketika imam lupa meninggalkan rukun sholat, maka yang harus kita lakukan 2 hal. Yang pertama,